Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, jamaah Nur 7 Kalimat Pusaka? Malam ini kita akan membahas sedikit mengenai apa itu Nur 7 Kalimat Pusaka. Bagi yang sudah punya modul ataupun yang membaca-baca di Telegram ya, dijelaskan begitu banyak. Ini sampai halaman 53 54. Dimulai dari sejarah tahanus. Tahanus itu apa sih? Kita menggunakan metode tahanus. Tahanus itu sebuah cara untuk mendapatkan pencerahan spiritual. Ini dilakukan para nabi, pernah kita bahas sebelumnya, termasuk Nabi Muhammad di Gua Hira. Tahanus merupakan kebiasaan sufi-sufi, ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah lebih banyak daripada orang kebanyakan. Jadi pada umumnya mereka bahkan meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan begitu banyak urusan dunia. Dalam perkembangannya, tasawuf ataupun sufi itu sendiri berkembang kepada tasawuf modern. Untuk menempuh jalan tasawuf itu sendiri, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita yang modern. Tidak perlu dengan pakaian yang, mohon maaf, dulu mereka menggunakan baju dari wol cuma satu-satunya, bahkan hidupnya juga nomaden kadang-kadang gitu ya. Mereka itu dari kadang masjid ke masjid ataupun mereka berkelana demi mencari pencerahan spiritual gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat Rasulullah, ketika Rasulullah bertahanus, dia tetap kembali kepada umat. Dia bermasyarakat, dia bernegara juga, dia juga menjadi pimpinan umat, dia juga menjadi kepala negara, dia juga menjadi pimpinan perang, beliau juga menjadi seorang ayah, seorang suami yang baik. Jadi semua itu tetap dilakukan. Nah, itulah tasawuf yang sebenarnya ya. Baiklah, metode Nur 7 Kalimat Pusaka menggunakan metode tahanus yang sudah kita bahas, atau khulwat atau meditasi dalam bahasa modernnya. Tahanus atau meditasi adalah salah satu untuk meringankan pikiran, jiwa dan raga. Maka ringankanlah itu dalam menemui Allah Al-Haq, Allah yang maha benar, Tuhan alam semesta, sehingga apapun yang menjadi hajat kita di dunia dan akhirat mudah dikabulkan Allah. Di sini kita bisa baca definisi tahanus sejalan dengan peristiwa histori yang dialami oleh Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirah hadis dan hadis. Sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi mempunyai kebiasaan mengasingkan diri atau berkhulwat untuk melakukan meditasi dan ibadah ataupun tahanus. Tempat yang biasa dijadikan meditasi atau tahanus itu adalah gua yang dikenal dengan nama Gua Hira. Gua ini terletak kira-kira 3 mil sebelah timur laut kota Mekah di atas sebuah gunung yang sekarang bernama Jabal An-Nur. Kebiasaan Nabi melakukan tahanus bukan tanpa sebab. Di samping karena pada diri Nabi terdapat kecenderungan untuk melakukan meditasi religius, juga didorong oleh kondisi sosial keagamaan masyarakat Makkah saat itu. Semula Nabi sangat terkesan dengan praktek ibadah yang dilakukan masyarakat Makkah di sekitar Ka'bah, akan tetapi dalam praktek-prakteknya yang dilakukan secara turun-temurun hampir tidak ditemukan rasa ketulusan dan keikhlasan pada ibadah praktek tersebut. Biasanya Nabi melakukan meditasi dalam waktu yang cukup lama. Sebelum melakukan tahanus, biasanya Nabi mempersiapkan diri dengan membawa perbekalan dari rumah dan kembali ke rumah begitu perbekalan itu habis pada bulan Rajab dan Ramadan. Hampir 1 bulan penuh Nabi menghabiskan hari-harinya dengan meditasi dan beribadah di Gua Hira. Dalam gua itu juga beliau sering melakukan seluruh malamnya tenggelam dalam ibadah dan merenungkan rahasia-rahasia kehidupan. Jadi ini dilakukan Nabi. Jadi masalah hukum sudah jelas, ini adalah sunnah.
Tapi ya nggak mungkin kita mencari goa gitu ya, dan meninggalkan anak istri, karena kita juga mungkin sebagian ada yang bekerja juga ya. Kita semua juga melakukan aktivitas seperti biasa ya. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan dengan filosofi kunci Nur 7 kalimat pusaka. 7 kalimat pusaka terdiri dari 7 kalimat thayyibah. Pertama, ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. 6. Tasbih, subhanallah, tahmid, walhamdulillah, takbir, wala ilaha illallah wallahu akbar, talhil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terakhir yaitu istighfar, astaghfirullahalazim al-ghafurur rahim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Itulah yang disebut dengan kunci. Jadi tata caranya adalah ketika sebelum meditasi kita melakukan salat 2 rakaat, salat hajat menghadap Allah, niat hajat mendekatkan diri kepada Allah, lalu membaca kunci yang tadi, lalu bertawassul pertama kepada Nabi Muhammad. Buat yang para praktisi ya, Nabi Muhammad, saya Abdul Qadir, lalu Nabi Khidir alaihissalam ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah man ajazani ilal muntaha. Siapa itu man ajazani ilal muntaha? Man ajazani itu yang mengijazahkan kepada saya hingga sambung kepada Rasulullah. Jadi untuk tawakal ahadi ini sanadnya bersambung hingga ke Rasulullah. Jadi dan ada hadisnya juga, ini jelas ya. Jadi sunnah pernah kita bahas. Jadi seperti itu tadi. Lalu kita niatkan kalimat afirmasinya, saya ikhlas. Ikhlaskan pikiran, jiwa dan raga. Saya ikhlas menerima barokah Nur 7 kalimat pusaka dengan memohon keberkahan, bimbingan, bantuan dan perlindunganmu ya Allah. Terjadilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Selanjutnya Anda berdiam diri sambil menikmati tarikan dan hembusan nafas. Tarik nafas perlahan, buang secara perlahan, nikmati. Tambahkan senyum, tanda Anda bahagia, Anda sedang bersama dengan Allah. Senyum. Apabila Anda kesulitan untuk mendapatkan ketenangan, karena setiap kebahagiaan itu mendapatkan ketenangan. Setiap ketenangan pasti membawa kebahagiaan. Jadi tenang. Kalau yang sudah biasa itu langsung masuk ke alam ketenangan, ke dalam dirinya. Di saat itulah kita dekat dengan Allah, ketika kita tidak lagi ingat apa-apa, ketika kita tidak lagi ingat siapa-siapa. Di saat itulah Allah sedang dekat dengan kita. Ini dipraktekkan ya. Semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita dan tentunya semakin dekat dengan Allah. Adapun program-program lanjutan ya, seperti yang sudah tawakal ahadi, ini disebut juga energi langit ya. Jadi seperti menerima energi dari langit ataupun cakra empora terbuka hingga dengan seluruh tubuh kita. Lalu asma tangkis itu energi bumi ya, naik gitu dari bumi, sehingga nanti polanya seperti ini. Lalu dari bumi juga seperti kita diselimuti dua energi langit dan energi bumi. Baru nanti di basmalah energi yang menyelimuti itu akan bercahaya. Lalu di TS energi itu akan membentuk lebih kuat,
lebih padat energi. Nah, setelah padat energi itu pada asrul syahadat nanti ini kita akan bisa mulai terkoneksi dengan energi alam semesta. Dan ketika masuk ke meditasi tasbih itu kita selaras dengan seluruh alam semesta, istighfar, nanti kita akan dibuka apa yang tersirat oleh Allah. Pahami satu demi satu ya, karena butuh waktu tentunya. Tidak langsung belajar bisa. Tapi kalau Allah izinkan, insya Allah Anda akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh jamaah lainnya yang sudah merasakan keberkahan, dimudahkan oleh Allah. Ini hanya sebuah cara kita bersama di majelis ini demi mendapatkan ridha Allah. Ingat, ilmu ini ilmu Allah. Adapun infak, sedekah ya, ataupun apa yang diberikan ke majelis semata-mata sebagai tanda syukur kepada Allah. Tolong diingat, itu adalah sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita tidak mungkin memberi Allah karena Allah adalah pemilik segalanya. Maka kita memberi infak, sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah dengan memberikan kepada guru ataupun anak yatim, fakir miskin. Begitulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya, terakhir ketika sudah terkoneksi itu, silahkan Anda sekarang kita melatih koneksi. Arahkan tangan Anda seperti ini. Ya. Arahkan tangan Anda seperti ini. Kita mencoba melatih koneksi. Oke, arahkan tangan Anda seperti ini kepada saya. Kita melatih koneksi. Oke, coba dirasakan. Koneksi. Rasakan energi 7 kali pusaka memasuki telapak tangan Anda, masuk ke dalam diri Anda. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmati saja, nikmati. Rasakan dan nikmati. Terus mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Dengan energi yang masuk ke dalam diri Anda, berarti Allah sedang mendengar Anda. Allah hidup dalam diri kita semua. Allah hadir dan wujud dan kabulkan segala harapan terjadilah. Asyhadu an la astagfirullah. Ya sabar. Tutup mata Anda, tutup mata Anda. Rasakan dengan rileks. Rasakan dengan rileks. Terus bagus. Bagus. Alhamdulillah. Sekarang buka telapak tangan Anda seperti berdoa. Ucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah, keberkahan, mendapatkan keberkahan, barokah tentunya, karomah, rahmat dunia dan syafaat Rasulullah hingga yaumul akhir kelak. Kita semua dihapus sebagai orang-orang yang beriman dan tentunya kita semua masuk Jannatul Naim bersama Rasulullah. Kafana hada, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.